Ki, gue kan semalam nonton ya berita tentang kemungkinan Perang Dunia 3 itu bakal terjadi katanya. Kira-kira kalau Perang Dunia 3 bener kejadian ya, bakal kayak gimana ya? Wah, kalau Perang Dunia 3 sampai kejadian tuh justru nggak kayak perang zaman dulu lagi, El. Nggak cuman perang antar tank atau tembak-tembakan doang. Maksudnya? Jadi sekarang tuh negara-negara besar ini udah punya teknologi yang bisa dibilang canggih banget. Contohnya nih ya, kayak Amerika, Rusia, Cina, Iran. Mereka nih udah punya kayak drone tempur, nuklir, senjata cyber, bahkan teknologi AI buat perang. Jadi ini tuh bentuk perangnya gabungan antara militer secara fisik dan digital. Serem banget. Nuklir sih yang paling ditakutin. Pantas aja kemarin Iran diserang. Iya, karena nih kalau negara kayak Amerika, Iran, Rusia pakai senjata kayak nuklir, itu tuh bisa ngancurin kota besar dalam hitungan menit. Dan yang lebih serem lagi, itu tuh bisa memicu perang antar negara. Nah, dari konflik itulah yang skalanya tuh bisa meluas jadi lebih global. Tapi kira-kira mereka beneran berani pakai nuklir nggak ya? Soalnya yang gue tahu nih ya, ada aturan dunia yang nggak ngebolehin pakai nuklir sembarangan. Justru di sini tuh mereka saling tantanan karena semuanya tuh tahu dampak dari ini tuh bisa berakibat fatal. Tapi kalau semisal ada satu negara yang nekat aja dan negara lain ngerasa terancam, itu tuh bisa berujung ke mutual destruction dan itu yang bisa bikin sama-sama hancur. Tapi emang perang besar kayak gitu mungkin kejadian ya? Sekarang tuh situasinya udah mulai panas. Ya contoh nih kayak konfliknya Ukraina sama Rusia. Terus juga kayak Taiwan dan Cina, India dan Pakistan, maupun situasi yang udah lebih jelas kelihatan kayak di Timur Tengah. Satu dari konflik itu aja yang bisa melibatkan negara-negara besar dan mereka mulai tarik sekutunya masing-masing, bisa banget tuh nyeret ke perang dunia. Tapi bukan cuma perang lapangan doang kan? Sekarang nih juga ada namanya perang cyber. Jadi misalnya tuh mereka bisa ngehack ke sistem keuangan, terus juga listrik di satu negara itu jadi mati, bahkan sampai di tahap mengacaukan komunikasi militer. Dan semua itu ya bisa dilakukannya benar-benar dari jauh, cuman dari komputer. Dan sipil tuh juga bisa kena dampaknya. Misalnya perekonomian hancur, harga barang-barang naik secara drastis, internet pun mati, layanan kesehatan juga sampai lumpuh. Belum lagi potensi krisis pengungsi besar-besaran, kerusakan lingkungan karena senjata nuklir atau kimia, dan kelaparan massal karena distribusi pangan tuh terganggu. Segitu parahnya ya? Berasa kayak kiamat kecil. Iya, makanya itu banyak para ahli bilang kalau Perang Dunia 3 ini tuh bisa jadi perang terakhirnya manusia. Karena skala kehancuran itu bisa gede banget dan semua negara itu pasti bisa kena imbasnya. Terlebih lagi nih, negara yang gak ikut perang pun juga bisa kena dampaknya. Terus ada yang bisa dilakuin gak sih buat ngecegah itu semua? Ya ada, itu diplomasi. Jadi ini sekarang negara-negara besar itu berusaha ngejaga hubungannya dengan baik. Ikut organisasi internasional kayak PBB. Terus ada juga perjanjian pengendalian senjata, biar gak makin ngawur. Tapi ya ketegangan itu tetap ada, bisa meledak kapan aja kalau gak dijaga. Serem juga ya. Semoga nggak akan pernah kejadian deh. Karena sekalinya meledak, pasti nggak akan ada yang menang kalau kayak gitu. Semuanya bakal rugi. Tapi nih Ella, gue kepikiran, kalau Perang Dunia 3 benar kejadian, kira-kira Indonesia nih kena dampaknya dalam bentuk apa ya? Karena kan kita nggak berpihak kemanapun. Nah, ya bener Ki. Kita emang nggak berpihak mana aja. Dan nggak ikutan perang secara langsung juga. Tapi dampaknya tetap berasa banget. Padahal kan kita nih jauh banget dari pusat konfliknya. Secara lokasi, ya emang jauh. Tapi zaman sekarang, perang tuh udah nggak kenal batas negara Ki. Kalau negara-negara besar ikut perang, dan saling serang ekonomi atau pasokan, kita juga bisa kena imbasnya nih lewat jalur perdagangan, energi, dan keuangan. Pasti kena dampaknya di berbagai sektor. Karena sebagian besar kebutuhan energi kita tuh masih bergantung sama impor. Contohnya kayak minyak. Kalau negara penghasil minyak ikut perang dan terjadi blokade, otomatis harga minyak dunia ini bisa naik drastis. Kita yang di sini tuh bakal jadi ikut-ikutan mahal. Ongkos transportasi naik dan harga barang juga ikut naik. Berarti Indonesia juga bisa kena krisis ekonomi ya. Dan bukan cuma itu Ki, investor juga bisa pada cabut karena dunia nggak stabil. Nilai tukar rupiah bisa jatuh, inflasi naik, dan PHK di mana-mana. Gila ya, padahal udah kita nggak ikutan perang, tapi efeknya sampai segitu gedenya. Belum lagi masalah pangan Ki. Kalau pasokan bahan pokok dari luar terganggu, kayak gandum dari Ukraina atau minyak goreng dari negara lain, stoknya bisa langka, harganya makin gak karuan. Itu tuh bener-bener kayak efek domino ya. Sekalinya perang pecah, dunia tuh bisa berantakan. Apalagi posisi Indonesia tuh di jalur strategis perdagangan dunia. Kalau sampai jalur laut itu bisa terganggu, itu bisa mengacaukan distribusi barang. Bahkan bisa jadi rebutan. Maksudnya dari rebutan tuh kayak gimana? Misalnya gini, jalur laut di Selat Malaka itu kan penting banget buat logistik internasional. Kalau sampai negara lain mau kontrol atau mau jaga kepentingannya di situ, bisa jadi Indonesia kena tekanan militer dan diplomatik juga. Kita bisa ditarik-tarik ikut aliansi. Terus gimana sama keamanan dalam negeri dah? Bisa kacau juga Ki. Kalau kondisi ekonomi makin parah, terus masyarakat panik dan kehilangan kepercayaan, bisa jadi muncul konflik sosial lagi. Apalagi kalau narasi-narasi politik atau provokatif tuh makin liar di internet. Situasi dalam negeri
negeri bisa memanas. Jadi ini nggak cuma soal bom nuklir ataupun agresi militer ya, tapi efek itu bisa nyebar ke semua sisi kehidupan ya. Bahkan krisis kesehatan bisa terjadi. Soalnya kalau konflik makin luas, distribusi obat-obatan, alat-alat kesehatan, itu bisa terhambat semua, Ki. Pas pandemi COVID kemarin aja kita kelabakan. Apalagi kalau ada perang besar. Tapi kalau dipikir-pikir tuh kita juga mesti punya strategi nggak sih? Kita tuh perlu memperkuat ketahanan energi, pangan, dan digital. Dan juga diplomasinya harus aktif, biar nggak kebawa arus konflik global. Intinya meskipun nggak perang, kita nih harus tahan banting, Ki. Oh berarti posisi netral tuh ya nggak selalu aman dong. Kalau netral tapi nggak siap, ya tetap aja bakal goyah. Tapi tetap penting buat kita aware, biar nggak kaget kalau tiba-tiba situasi dunia jadi berubah drastis.